Oke teman-teman, jadi kita berjumpa lagi di pertemuan pertama di semester 2 mata kuliah kimia dasar. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang gaya antar molekul. Sebelum kita mengulas lebih dalam gaya antar molekul, kita harus mengetahui dulu antara gaya antar molekul dengan gaya intermolekul. Intramolekul. Nah, gaya intramolekul itu adalah gaya yang mengikat pada atom-atom di dalam satu molekul gitu ya. Nah, contohnya di sini ada HCl. Nah, di HCl ini kan tentu saja ada satu elektron dari H dan ada satu elektron dari C ya. Nah, dengan elektron bebas. Nah, interaksi inilah akan terbentuk yaitu gaya intramolekul. Jadi gaya intramolekul itu terjadi pada satu atom atau satu molekul ya. Nah, kemudian kalau gaya antar molekul itu adalah gaya tarik-menarik antar molekul satu dengan molekul yang lainnya. Jadi di dalam suatu larutan, contohnya di sini larutannya larutan HCl, nah itu nggak mungkin ada cuma satu senyawa atau satu molekul HCl. Tentu saja pasti ada banyak ya, nggak cuma satu. Nah, antara senyawa satu atau molekul satu dengan molekul yang lainnya pasti akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, gaya itulah yang disebut dengan gaya antar molekul. Nah, biasanya gaya antar molekul ini jauh lebih lemah daripada gaya intramolekul. Karena apa? Karena di dalam gaya antar molekul itu akan terjadi tarikan sehingga membutuhkan energi yang banyak. Maka dia sifatnya lemah. Berbeda dengan gaya intramolekul yang ada di dalam satu molekul. Nah, gaya antar molekul ini ada beberapa jenis ya, dibagi lagi. Yang pertama kita pelajari adalah gaya dipol-dipol. Jadi, gaya dipol-dipol itu adalah gaya yang bekerja antara molekul polar dengan molekul polar. Nah, di sini gaya dipol-dipol ini antara senyawa molekul polar dengan molekul polar. Tentu saja ini nanti kita akan mempelajarinya bentuk kepolarannya ya, kepolarannya. Nah, kemudian yang kedua itu ada gaya ion dipol. Gaya ion dipol ini gaya yang bekerja pada ion, molekul-molekul ion dengan molekul polar. Nah, di sini contohnya ada Na+ dengan Na itu kan merupakan ion ya. Nah, kemudian dengan dipol, di molekul polar lainnya. Dia akan berinteraksi. Nah, kemudian ada juga gaya dispersi. Nah, gaya dispersi ini adalah interaksi dipol ya, interaksi dipol atau dipol terinduksi. Nah, di dipol terinduksi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada interaksi dipol terinduksi ion dan ada interaksi dipol terinduksi dipol. Nah, kalau yang interaksi dipol terinduksi ion ini adalah terjadi pada molekul yang nonpolar dengan molekul-molekul ion. Nah, sedangkan pada interaksi dipol terinduksi dipol berarti adalah molekul yang polar, nonpolar dengan molekul yang polar. Nah, jadi ada dua ya untuk yang dipol terinduksi. Nah, kemudian ada juga gaya dispersi London. Nah, gaya dispersi London ini adalah gayanya itu terjadi karena molekul ya interaksi dari molekul nonpolar dengan molekul yang nonpolar juga. Nonpolar. Nah, ini gaya dispersi London ditemukan oleh seorang fisikawan Jerman London ya, yang menunjukkan bahwa besarnya tarik menarik berbanding lurus dengan keterpolaran atom atau suatu molekul. Nah, nanti teman-teman boleh pelajari lebih lanjut di modul kimia dasar pertemuan 1. Nah, kemudian yang terakhir itu ada ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini biasanya bisa sering diingat itu dengan singkatan handphone. Artinya apa? Artinya itu ada interaksi dipol-dipol atau yang menghubungkan H dengan atom-atom yang diikat, yaitu F, O, atau N ya. Nah, jadi di ikatan hidrogen ini
interaksinya itu ada suatu atom hidrogen. Nah, atom hidrogen ini dia akan mengikat atom-atom dengan elektron negatif ya. Ini yaitu atom elektronegatifnya di sini adalah O, N atau F. Nah, biasanya kalau lebih mudah itu disingkat handphone. Jadi H dan O, N atau F. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jenis gaya antar molekul apa yang ada di antara pasangan-pasangan ini? Yang A, HBr, dan H2S. Nah, untuk mengetahui gaya yang terjadi, gaya antar molekul apa yang terjadi dalam molekul ini, kita menentukan dulu arah kepolarannya ya dari senyawa ini. Apakah sifatnya polar atau non polar? Nah, kita tentukan dulu arah kepolarannya. Di sini ada HBr. H itu nomor atomnya 1, berarti di sini 1. Kemudian Br itu nomor atomnya adalah 35. Kalau kita buat konfigurasi elektronnya maka 2, 8, 18, dan 7. Nah, tentu saja yang di akhir itu adalah elektron valensi ya. Berarti kalau kita gambarkan, H akan mengikat dengan satu elektron dari Br, kemudian akan ada elektron bebas di sekitar Br. Karena di sini baru dipakai satu buat berikatan dengan H, tentu saja masih ada sisa 6 elektron yang mengelilingi Br. Nah, kalau kita lihat dari persebaran elektron dari senyawa HBr, maka kita bisa tentukan dari arah kepolarannya. Karena elektronnya persebaran tidak merata, maka sifatnya memiliki sifat yang polar. Nah, sedangkan dengan H2S, H itu nomor atomnya 1, S itu nomor atomnya 16, berarti 2, 8, dan 6. Nah, kalau kita gambarkan, tentu saja yang jadi atom pusat adalah yang S. Dia akan mengikat satu H dengan satu H yang lain. Nah, di sini S baru dipakai berikatan 2 ya, 2 elektron. Maka akan ada sisa 4, karena elektron valensinya S itu adalah 6. Nah, kalau kita lihat dari persebaran elektron dari senyawa H2S, maka kita lihat A, yaitu senyawa tersebut bersifat polar karena persebaran elektronnya juga tidak merata. Sehingga gaya antar molekul yang terjadi HBr dengan H2S, maka antara molekul polar dengan molekul polar, yaitu gaya yang terjadi adalah gaya dipol-dipol. Karena dengan molekul polar dengan molekul polar. Nah, kemudian yang kedua, itu ada Cl2 dan Cbr4. Pertama, kita tentukan dulu arah kepolarannya. Cl itu nomor atomnya 17, berarti ada 2, 8, dan 7. Kalau kita gambarkan, Cl2 berarti Cl mengikat dengan Cl yang lain. Tentu saja masih ada elektron bebas yang mengelilingi masing-masing Cl. Nah, kalau kita lihat di sini persebaran elektron Cl, yaitu dua-duanya sama, maka molekul tersebut bersifat non-polar karena persebaran elektronnya itu merata. Nah, sedangkan kita gambarkan dulu Cbr4. C itu nomor atomnya 6, maka 2 dan 4. Kemudian Br itu nomor atomnya tadi adalah 35. Maka 2, 8, 18, dan 7. Nah, kalau kita gambarkan, tentu saja yang jadi atom pusat adalah si C, mengikat 4 Br. Nah, Br di sini dipakai berikatan baru 1 dengan C, maka masih ada tersisa elektron bebas sebanyak 6 masing-masing Br. Nah, kita gambarkan. Jadi kita gambarkan dulu struktur Lewisnya supaya kita tahu menentukan arah kepolarannya, yaitu untuk menentukan persebaran elektronnya apakah merata atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari struktur Cbr4, maka persebaran elektronnya itu merata, sehingga karena persebarannya merata, molekulnya itu bersifat non-polar. Nah, kalau kita lihat molekul non-polar dengan molekul non-polar, maka gaya yang terjadi adalah gaya dispersi London ya, karena dia terjadi pada molekul yang nonpolar dengan molekul yang nonpolar. Nah, kemudian yang ketiga itu ada NH3 dan C6H6, yaitu kita gambarkan dulu yang NH3. NH3, N itu nomor atomnya 7, maka 2 dan 5. Kemudian H itu 1. Tentu saja yang jadi atom pusatnya adalah yang N.
Nah, N ini dia berikatan 3H. Nah, dia sudah dipakai 3 buat berikatan dengan H. Tentu saja dia masih memiliki elektron bebas. Nah, kalau kita lihat persebaran dari molekul NH3 itu tidak merata, maka sifatnya adalah polar. Nah, sedangkan C6H6, C6H6 itu adalah bisa kita sebut dengan sebutan kita kenal benzena atau benzen ya. Nah, kalau kita gambarkan strukturnya seperti ini. C, 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 C. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Nah, di sini pasti ada rangkap 2 ya, di jarak 1, spasi 1. Nah, kemudian dia akan mengikat H, mengikat H, ini juga akan mengikat H, ini akan mengikat H, juga mengikat H. Nah, kalau kita lihat, ini sudah dipakai buat berikatan semua ya, sehingga nggak ada elektron bebas. Nah, kalau kita lihat dari struktur C6H6, yaitu persebaran elektronnya itu merata, maka molekul ini adalah molekul yang sifatnya non-polar. Nah, kalau kita lihat, molekul polar dengan non-polar, gaya yang terjadi adalah gaya dipol terinduksi. Gaya dipol terinduksi yang dipol ya, karena dia molekul, kalau yang ion kan molekul ion, nah ini kan molekul polar dengan non-polar, maka gayanya dipol terinduksi dipol. Nah, di NH3 ini juga ada interaksi yang terjadi, adalah interaksi hidrogen. Nah, kenapa ada interaksi hidrogen? Karena di NH3 ini kan dia atom H mengikat atom F, O, atau N ya, berarti di sini ada interaksi hidrogen. Nah, sedangkan di C6H6 ini nggak ada interaksi hidrogen karena H itu harus mengikat yang O, F, atau N, seperti itu. Nah, kemudian kita mempelajari kembali yaitu sifat-sifat fisik suatu larutan. Jadi kita mempelajari dulu apa sih larutan itu. Nah, mungkin di semester 1 sudah dipelajari ya, tapi kita akan ulas juga di semester 2 ini. Jadi larutan adalah campuran homogen dari 2 atau lebih zat, di mana di sini ada contohnya di sini solut ya, atau bahan dari yang akan kita gunakan dengan solvent. Solvent itu pelarut. Nah, biasanya pelarut yang digunakan itu kan ada air, alkohol, dan lain-lain. Nah, di sini satu bahan, entah itu bentuknya padatan atau apa cairan gitu, dicampurkan dengan larutan lain gitu. Nah, dia akan membentuk suatu larutan, pelarut ya, mohon maaf. Nah, dia akan membentuk suatu larutan. Nah, campuran homogen dari dua atau lebih zat. Nah, di dalam larutan nanti kita juga akan belajar yang namanya zat terlarut dan zat pelarut. Biasanya zat terlarut itu jumlahnya lebih sedikit karena dia sudah larut di dalam pelarut atau di dalam air gitu ya. Nah, sedangkan pelarut itu jumlahnya lebih banyak. Nah, biasanya itu pelarutnya itu pelarut air, alkohol, dan lain-lain. Nah, di dalam larutan nanti kita akan belajar juga ada yang dinamakan larutan jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh. Nah, untuk pengertiannya atau contoh dari nyatanya dari larutan yang jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh nanti bisa teman-teman pelajari atau bisa baca di modul 1. Nah, kemudian di dalam larutan nanti juga ada suatu prinsip yang akan kita gunakan, yaitu prinsip sejenis melarutkan yang sejenis, atau kita kenal dengan istilah like dissolve like. Ya, yang sejenis akan melarutkan yang sejenis. Nah, artinya apa? Artinya dua zat dengan gaya-gaya antar molekul yang sama akan cenderung saling melarutkan. Nah, di sini contohnya ada molekul nonpolar. Molekul nonpolar akan melarutkan juga molekul yang pelarut nonpolar. Di sini contohnya ada CCl4 dan C6H6. CCl4 ini kalau kita gambarkan, kan tentu saja ini yang jadi atom pusat C ya, mengikat Cl, 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 Cl. Nah, persebaran elektronnya kan tentu saja antara Cl1 dengan Cl yang lainnya merata. Nah, sehingga molekulnya ada molekul yang nonpolar. Sedangkan C6 tadi juga yang atas tadi molekul nonpolar ya. Jadi yang sejenis
melarutkan sejenis, yang nonpolar melarutkan nonpolar. Sedangkan yang molekul polar dia akan melarutkan yang polar. Jadi sama-sama gitu ya. Nah, kemudian ada juga senyawa ionik lebih dapat larut dalam pelarut nonpolar. Contohnya yang ionik itu apa? NaCl dan lain-lain lah. Contohnya, nah biasanya larut dalam air atau amonia. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Prediksikan kelarutan relatif molekul urea dalam karbon disulfida atau CS2. Nah, urea ini rumus kimianya adalah NH2 2 kali CO. Nah, ini udah ada gambar strukturnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari struktur urea, kita lihat arah kepolarannya itu kan menuju arah yang O ya. Nah, sehingga molekul ini bersifat adalah molekul yang polar karena persebaran elektronnya itu tidak merata. Sedangkan kalau CS2 kita bisa gambarkan C itu nomor atomnya 6, 2 dan 4 konfigurasi elektronnya, kemudian S itu 16. Berarti 2, 8 dan 6. Kalau kita gambarkan C sebagai atom pusat akan mengikat S, mengikat S. Karena C itu 4, maka dia gunakan semua tangannya. Nah, untuk mengikat rangkap 2 pada S. Nah, S ini baru digunakan 2 2 elektron, maka akan tersisa 4. Masing-masing S itu akan tersisa 4 elektron bebas. Nah, kalau kita lihat, ini persebarannya itu tidak merata ya. Berarti molekulnya itu persebarannya itu merata, mohon maaf. Berarti molekulnya adalah molekul yang nonpolar. Nah, maka kira-kira molekul polar dengan nonpolar apakah dapat larut? Tentu saja tidak ya. Prinsipnya tadi adalah yang sejenis melarutkan yang sejenis, yang polar melarutkan dengan yang polar, yang nonpolar melarutkan yang nonpolar. Maka berdasarkan dari sifat kelarutan urea dan karbon disulfida, maka bisa disimpulkan bahwa kelarutannya itu urea tidak dapat larut pada atau dalam karbon CS2 ya, atau karbon disulfida, ataupun larut itu hanya sedikit, tidak larut sempurna. Nah, kemudian nanti kita juga akan mempelajari satuan-satuan konsentrasi. Yang pertama itu ada persen berdasarkan massa, yaitu persen massa rumusnya massa zat terlarut adalah zat yang paling sedikit ya tadi ya, dibagi dengan massa total. Nah, ini massa total ini biasanya massa dari si pelarut dan juga massa pelarutnya. Kalau zat terlarutnya tadi kan yang sedikit, nah kalau pelarutnya itu yang banyak ya. Kemudian dikali 100%. Nah, kemudian ada fraksi mol. Fraksi mol itu dilambangkan dengan X. Kemudian rumusnya adalah mol zat A dibagi jumlah mol seluruh komponen atau jumlah mol campurannya gitu ya di dalam suatu larutan atau komponennya. Nah, kemudian nanti kita juga akan belajar molaritas. Molaritas itu disimbolkan dengan M besar. Rumusnya mol zat terlarut dibagi liter larutan. Tentu saja kalau liter berarti satuannya harus liter ya. Nah, kemudian ada juga yang molalitas. Nah, jangan sampai tertukar. Kalau molar itu M-nya besar, kalau molal itu M-nya kecil. Yaitu rumusnya kalau M-nya kecil yang molal, mol zat terlarut dibagi massa pelarut. Nah, massanya itu dalam bentuk kilogram. Berarti nanti kalau di soal itu yaitu gram, berarti harus dikonversikan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Konsentrasi asam klorida komersil adalah 11,8 m dan memiliki kerapatan 1.190 gram per mililiter dengan MR 36,5 gram per mol. Hitunglah persen massa HCl, molalitas, dan fraksi mol. Oke, kita tulis di sini yang pertama itu ada diketahui dulu ya. Diketahui itu ada konsentrasi. Konsentrasi itu berarti molar ya. Konsentrasi itu karena M besar. Konsentrasi si HCl itu adalah sebesar 11,8 M. Kemudian
ada kerapatan. Kerapatan itu sama aja seperti densitas 1,190 gram per mililiter. Kemudian ada MR CHCl 36,5 gram per mol. Nah, yang ditanya itu yang A, persen massa HCl. Oke, persen massa tadi rumusnya adalah massa zat terlarut dibagi dengan massa total ya, atau massa campuran. Massa campuran itu berarti massa dari zat terlarut ditambah yang pelarut. Kemudian dikali 100%. Nah, kita cari dulu massa zat terlarut. Di sini belum ada nih massa zat terlarutnya berapa. Nah, kita cari menggunakan rumus. Massa itu di Qida 1 udah pernah kita pelajari. Massa rumusnya tentu saja mol dikalikan dengan mr. Nah, di sini udah ada nih. Mol si HCl itu adalah 11,8 ya. 11,8 dikali dengan mr. Mr-nya itu 36,5. Nah, 11,8 dikali 36,5 adalah 430,7. Massa tentu saja satuannya adalah gram ya, karena M di sini, konsentrasi di sini M besar kan. Nah, itu molar. Itu satuannya itu kalau molar itu nanti adalah mol per liter. Nah, seperti itulah kurang lebihnya ya. Nah, tapi karena di sini kan bentuknya massa, berarti kita menggunakan gram gitu ya, nggak mungkin menggunakan liter. Nah, kemudian kita udah dapat nih massa zat terlarutnya, yaitu sebesar 430,7 gram. Dibagi dengan massa total. Massa total itu adalah, nah ini kan belum ada massa total, berarti kita cari menggunakan rumus massa larutan. Nah, massa larutan yaitu volume, ya ini kita menggunakan asumsi ya. Asumsinya ini kan kalau di dalam 1 liter pasti di dalam ya 1 liter itu 1000 ml, berarti kita menggunakan asumsi 1 liter kemudian dikali dengan kerapatan. Ini massa larutan, volumenya itu 1000 ml, kita kali dengan 1,190 gram per mililiter. Nah, supaya nanti kita bisa tahu nih massa larutannya itu berapa gitu ya. Nah, ini kita coret mililiternya, berarti tinggal sisa 1190 gram. Nah, ini kita udah dapat nih massa totalnya itu di dalam larutan. Ini total ini ini ya, di dalam suatu larutan itu udah ada HCl-nya juga ya, jadi nggak dipisah, yaitu 1190 gram. Kita kalikan 100%, maka hasilnya itu adalah 36,19%. Nah, kita udah dapat persen masanya. Kemudian yang B itu ada menghitung molalitas, berarti M kecil ya. Berarti M kecil itu rumusnya mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut. Nah, massanya itu dalam bentuk kilogram. Nah, di sini mol zat terlarutnya itu berapa? Yaitu 11,8 ya, punyanya si HCl tadi. Mol dibagi dengan yaitu massanya pelarut ya. Massa pelarutnya ini berarti kita harus cari dulu. Nah, massa pelarut. Massa pelarut. Nah, massa pelarutnya di sini adalah pelarut air ya, kan HCl plus air. Air. Nah, di sini untuk mencari massa pelarut yaitu massa larutan ya, massa yang di dalam larutan itu tadi yang udah isinya HCl dan H2O dikurang dengan massa HCl. Nah, massa larutannya itu adalah 1190 dikurang 430,7.
Nah, ini hasilnya adalah 754,3 gram. 9 ya, 9,93. Nah, berarti ini kalau kita konversikan ke dalam bentuk kilogram, berarti 0,7593 kilogram. Nah, kita bisa langsung masukkan di sini, yaitu 11,8 mol massa pelarutnya dalam kilogram itu 0,7593 kilogram. Nah, nanti dihasilkan sebesar 15,54 mol per kilogram. Seperti itu. Nah, kemudian yang C, itu kita mencari fraksi mol. Fraksi mol itu X ya, berarti fraksi mol si HCl, X HCl. Rumusnya adalah mol HCl dibagi dengan mol total ya, mol total atau jumlah mol di dalam suatu larutan komponen itu tadi. Nah, mol total ini berarti kan antara molnya si HCl dan air ya. Nah, ini di sini mol HCl kan udah diketahui 11,8 mol. Sedangkan molnya air ini belum diketahui, berarti kita harus mencari dulu mol air. Mol air itu kita bisa cari mol, rumusnya adalah massa dibagi dengan mR. Nah, masanya air tadi kan itu adalah, ini bentuknya gram ya, 759,3 gram dibagi dengan mR air. H itu 1 kali 2 berarti 2. Oh, itu 16 berarti 18 ya. Berarti 759,3 gram dibagi 18 gram per mol. Ini gramnya kita coret, berarti tinggal tersisa 42,18 mol. Nah, ini mol air. Berarti di sini molnya HCl itu adalah 11,8 ditambah dengan molnya air 42,18. Nah, ini kalau kita totalkan, kalau kita bagikan, itu totalnya hasilnya nanti akan diperoleh 0,218. Jadi fraksi HCl-nya adalah 0,218. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Hitunglah molaritas dari 1,74 M larutan sukrosa C12H22O11 yang kerapatannya 1,12 gram per mililiter. MR atau massa atom relatif sukrosa 342 gram per mol. Nah, ini kita tulis dulu diketahui. Yang diketahui di dalam soal itu ada molaritas dari si larutan sukrosa, yaitu 1,74 M. M-nya kecil. Kemudian ada densitas ya, kerapatan 1,12 gram per mililiter. Kemudian ada MR. MR-nya sukrosa adalah 342 gram per mol. Nah, di sini yang ditanya apa? Yang ditanya untuk menghitung si volume ya, volume. Nah, berarti yang pertama kita cari dulu. Oh ya, ini yang dicari M besar. Oh, ini salah. Ini yang atasnya molal ya guys. Molalitas karena M kecil. Nah, yang kita cari adalah ditanya ini adalah si M besar atau molaritasnya ya. Nah, berarti kalau kita ingat-ingat lagi persamaan rumus molaritas M besar itu adalah mol zat terlarut dibagi dengan volume atau liter larutannya. Nah, dalam bentuk liter juga ya. Nah, ini kita cari dulu mol zat terlarutnya berapa. Di situ udah ada tuh, yaitu 1,74. Si sukrosanya ya, 74 dibagi liter larutan. Nah, liter larutannya kan belum kita ketahui. Nah, berarti untuk mencari liter, kita membutuhkan data volume ya. Berarti kita harus cari volumenya berapa. Nah, sebelum kita ke volume, kita cari dulu, kita prediksikan masanya, massa larutan. Berarti kita cari massa larutan dulu untuk mencari volume kan. Volume tadi rumusnya kan kalau di atas tadi, nih
massa larut sama dengan volume dikali kerapatan. Berarti kalau nyari volume, ini adalah massa larutan, berarti dibagi dengan kerapatan. Nah, ini kan kerapatannya sudah ada, sudah diketahui. Yang belum ini massa, berarti massa larutan kita harus cari. Berarti rumusnya massa larutan tentu saja adalah massa dari pelarut ditambah dengan massa zat terlarutnya. Nah, massa pelarutnya itu adalah sebesar, nah di sini kan nggak diketahui nih, kita asumsikan kembali ya, yaitu dalam 1 ml, berarti 1000, oh nggak, di sini karena massa berarti bentuknya gram ya, kita asumsikan 1 kilo, ditambah dengan, kalau massa itu kan tentu saja rumusnya adalah mol dikali dengan mr. Nah, di sini zat terlarutnya adalah sukrosa, berarti di sini mr sukrosa. Duh, salah besar. Nah, di sini kita asumsikan tadi 1 kilo ya, berarti 1000 gram. Ini asumsi guys, jangan sampai salah. Nah, kemudian molnya kan udah diketahui itu sukrosa itu 1,74 dikali dengan mr. mr-nya itu 342. Nah, kalau kita totalkan ini adalah 1000 gram ditambah dengan ini dikali, oh kita hasil total aja ya. Hasil totalnya 1000 dikali 1,732, hasilnya adalah 1595,8 gram. Nah, ini udah hasil total. Jadi masalahnya sebesar 1595,08 gram. Nah, kita bisa langsung masukkan dalam rumus volume. Massa larutannya adalah 1595,08 dibagi dengan kerapatan. Kerapatannya adalah 1,12. Ini kan satuannya gram, ini gram per mililiter. Gramnya kita coret, berarti volumenya tinggal tersisa. Hasilnya 1424,17 ml. Nah, karena satuannya ini dimintanya dalam liter, berarti kita harus konversikan. Kita bagi 1000, 1,42417 liter. Nah, ini nggak usah kita masukkan semuanya ya. Nah, kita udah dapat nih volume larutannya, yaitu liter larutannya adalah 1,424. Udah 3 harga. Berarti kalau ini kita bagikan, yaitu 1,74 dibagi 1,424, hasilnya adalah 1,22 molar. Nah, udah dapat, berarti molar dari sukrosanya adalah 1,22 molar. Oke guys, sampai di sini untuk pertemuan pertama kita. Mungkin bisa dicek kembali ya nanti dari perhitungan, siapa tahu ada yang salah, nanti bisa diperbaiki. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. See you guys, jangan lupa bagikan materi ini ke teman-teman kalian. Kita akan lanjut di kelas tutorial